seru dan menginspirasi. Kali ini kita bersama Pak Anwar. Halo Pak. Hai Pak. Oke, so kita siapa sih nggak tahu Pak Anwar ya? Pak Anwar ini ada di TV, ada di radio, podcast, Sinetron ya? sinetron juga, oke. And then pastinya di semua acaranya Indonesian in Singapore pasti ada Pak Anwar. Wah, gimana Bapak bisa bagi semua waktu dia tahu tentang saya ya. Tahu dong. Tahu dong. FBA Pak. FBA. Fans berat Anwar. Oh, Sebelumnya tanya dulu dong kabarnya Pak Anwar. Alhamdulillah. Gimana kabar Pak? thank you. Saya pun nak ucapkan terima kasih kepada SDM seru dan menginspirasi kerana undang kami, undang saya untuk datang buat podcast yang first ya. Ini yang ke Iya pertama. Yang pertama untuk saya lah. Betul, Untuk betul. bintang So tamu. thank you very much. I'm very honoured to be here. Okay, I'm ready for anything. Tak tanya nih macam mana bisnis Bapak? Kenapa jadi Melayu ya? So kita cakap orang putih ke cakap Melayu? Combination lah, combination. Business survival lah. Now kita I think dia ada 3 mode lah. One is successful business, the other one is survival, and the other one is struggling. So currently now dengan cost tinggi, dengan ongkos kirim tinggi, dengan operational tinggi, dengan banyak macam dia punya tax tinggi apa semua, it becomes daripada successful dia turun sikit jadi survival mode. Oke. Dia turun. But it's okay. Survival mode maknanya we still enjoy travelling, kita still apa semua, not like before. Iya. Before I used to drive Ferrari, you know, that kind of stuff. Sekarang dah tak ada lagi. So, but I think to survive at this condition dengan keadaan sekarang, it's already it's a good sign for untuk semua business. Yeah. Oke. Yang saya mau tahu sekarang nih Pak ya, kenapa 20 tahun yang lalu dari segala jenis bisnis yang ada di Singapura, di dunia ini, kenapa Bapak mau bikin kirim barang Ke Indonesia. si box besar-besar itu yang menurut saya makan space banget ya untuk bisnis. Kenapa Bapak melihat itu sebagai suatu peluang untuk bisnis Bapak? Dia bukan peluang. Dia I was just lucky ya. Sebab at that time kita desperate. Kita try banyak business and saya bukan give up the type lah. Banyak macam-macam bisnes, pastries, transportation, food, manufacturing, you know, small manufacturing, semua fail. Then I have a friend yang kawan saya ni di Jakarta, dia bilang, di Singapura ni banyak para PME yang kirim barang ke Indonesia. Why don't you try? Tapi dia involve a lot of money at that time. Banyak orang nak kena pakai setting up tempat, office, equipment and everything. At that time, saya tak ada duit. I didn't have money. But then when we start a logistic company, yang pertama sekali adalah Saftri Logistics. We start and then alhamdulillah kita tak pernah menghampakan orang during kita punya working days, you know. People start to call me, even saya tak cari diorang. They start to support me, that's where the money start to come in. Then baru kita wanted to do this business because to setting up the networking, the preparation, the documentation, the manpower, the punya storage, the trucks and everything, it cost a lot, it cost a bomb lah. Then from there kita buat, but I will not say saya bukan businessman. I'm not an opportunist. Okay. Maybe I will label myself as desperate. I'm desperate at that time. So whatever comes, I try. To fail or to be successful is not belakang nanti dulu. If you don't try, it's 100% fail. We never know. You never know, is it? But if you try, you ada 50-50 chance. Alhamdulillah, then now it's 20 years. Actually, this year is the 20th year. 20th year. Luar biasa. 20 tahun. Kita start 2005 kan. Waktu Bapak buat itu, apakah ada jasa pengiriman barang sejenis atau Bapak yang kita ada third company. Ada 2 company at that time. So one company was the monopoly the whole business. It was doing extremely well. Then there's another company that's very small. Tapi bila kita masuk, kita change the concept of
Jasa pengiriman jasa barang ini. kiriman dia. Maknanya kita we went to television, we went into radio. Kita implement, kalau dulu para PME kalau kirim barang 2 bulan baru sampai, even ke Jawa. I'm the one who started the 2 weeks pay program. Wow, luar biasa. Because saya dari background logistics. Jadi bila saya calculate ni semua, and one thing is good that we have our own office dekat Jakarta. Kita tak panggil calo-calo. Betul tak? So when we have our own office, kita can dictate. Kita boleh decide berapa hari kita pergi jumpa otoritas di sana. Kita make sure facilities is correct, make sure kita pay drivers tak kata orang waste time, nongkrong ke mana-mana. We do, and I am very sure I am the one who started the 2 weeks punya 2 minggu, 3 minggu. We are the one who started that. So dia become dia jadi macam satu phenomena at that time. Then the switch start to go to Pos TKI. When they start to go to Pos TKI, then you see kita jadi dia punya the top of the town. Kita tak main harga. I don't practice. I know I don't practice. You sell $1, I sell 50 cents. No, we don't practice that. Let's go for service. Quality service. Tapi so far yang aku nangkap penting sebagai business owner ya, gak usah lihat harga-harga orang. Yang paling penting adalah service jasa kita ke orang kayak gimana, pelayanan kita ke orang kayak gimana. That's why Bapak bisa sampai 20 tahun loh. Yang lain mah tumbuh mati. Tapi Pak Anwar luar biasa ya, sampai bisa 20 tahun. Keren ya, dan pasti udah banyak pengalaman-pengalaman ya yang dilewatin selama 20 tahun ini ya. Pak Anwar juga kan udah keliling Jawa. Tadi kemana aja Pak? Kemana aja? Semua. Kemana aja? Ada cerita-cerita. Saya sudah pergi ke Tarakan. Tahu Tarakan? Kalimantan. Saya sudah pergi ke Samarinda, saya pergi ke Handil, ke Balikpapan sudah. Tapi belum lah yang NTB, NTT belum lagi. Ke NTT kan? Pak, Belum itu lagi. kampung saya Pak. Ya, saya nanti juga pulang kampung kau pergi sana. Boleh. Kalau ke Sumatera udah kalau Jawa, udah tutup mata lah Pak ya. Okay lah. Nah Tahu itu kan aja. mungkin salah satu ini ya dari Pos TKI memastikan bahwa barang sampai dengan selamat. Kan pasti Bapak juga nggak cuma sekedar bisnis tapi harus ada ikatan emosional mungkin ya. Iya. Atau apa sih apa ya tadi gue mau nanya apa ya? Dia pada saya, let me help you out this ya. Dia macam jangan orang katanya gitu je. Kalau jadi orang cakap kroya bagaimana keadaan saya tahu. Kalau orang cakap tulung bawang di Lampung, saya tahu keadaan dia macam mana. Saya pergi ke sana beberapa kali. Apa yang bikin Bapak pengen punya kesana? kesana? Ngapain sih, kan ada tim? Orang yang bekerja ni they come and go. Saya tak bisa berhenti. So they come and go. Dan saya jadi I'm the kata orang the pillar yang dia akan menjadi satu macam bukan motivasi untuk pengirim, dia akan jadi satu macam this guy is very serious of doing things. Not easy to go. Satu kali kalau kita pergi putar Jawa sampai 18 hari, 20 hari. You must have good team in Singapore. Because you are not in the office apa? Iya. You are not in the office. You kena ada team yang loyal. You kena ada team yang betul-betul honest, yang betul-betul hardworking. When you leave the office 20 hari, you travel 5,000 km, naik turun dan hampir kena tsunami di Banten, sudah terasa earthquake di Malang, hampir kena tanah longsor di Brebes. Banyak perkara dah berlaku. So with the good team yang ada, it motivates me. And then this business to tell kita punya customer how serious we are. Tapi dengan gini ya Pak ya, tahu nggak sih Bapak tuh benar-benar nyentuh hati kita loh. Itu. I mean, even saya yang lihat video-video Bapak ya, is this man ya, mau blusukan, kalau kita bilangnya blusukan, mau turun ke bawah, ngapain sih? I mean, you are a business owner Pak, ngapain you mau pergi sana? Tapi dengan segitunya Bapak buktikan ke para PMI kalau betul-betul this business is bukan not just cuma business. I will be lying Sandra, if I were to tell you saya sebenarnya business aside, I enjoy travel Indonesia. Tapi ada cerita nggak sih Pak? Kalau Bapak tuh ke satu tempat, terus tuh Bapak tuh menyentuh hati, oh iya rumahnya macam nih, atau ada cerita-cerita yang apa bisa gitu bikin loh. Bapak tersentuh. Gitu. Rata-rata kalau PME dia pandai simpan duit, di rumah sana lebih cantik dari rumah kita di sini. Lagi bagus, Pasti. luar biasa. Nombor 2 saya rasa is dia punya welcome.
when they welcome us there is different from we Singaporean here. I Yeah. say that. Bisa say that. rasa ya, Pak, Bisa ya, rasa. benar-benar. And then Indonesia sangat-sangat dan warm sangat alami kan. ya. I like to saya nanti sore-sore gitu jam 4 saya duduk di paddy field ya. Saya duduk je tengok. Then bukan cari idea business, bukan cari apa, just Menikmati Menikmati. aja. menikmati place. So saya pernah cakap di mana-mana podcast, kita kadang-kadang kita overlook, kita look at Europe, kita look kat mana-mana Yeah. negeri, but actually Indonesia is nothing to do with the business. Business saya dah bilang kita based on service. Ya. Indonesia, you have everything. You have everything. You have cold weather, you have hot weather, you have paddy fields, you have good food. The people is there good. Every time kalau kita pergi, satu hari mungkin 4-5 rumah kita pergi. Saya ikut truck. Saya ikut truck sendiri. Ya. Di Jadi belakang Bapak gitu? nggak naik mobil sendiri yang Tak, mobil. bukan, saya tak mobil. bisa ikut truck, dalam truck. Sebab Okay. apa? Kita ada connect-nya kan. Oke. Dan Bapak dengan supirnya, ikut saya di truck. mana kan di belakang. betul. Ada ni. Dengan siapa tuh di belakang? Saya di supir. Gosip banget ya. Pilot, Mas Agus nama dia. Nah, jadi saya di mobil. Oke. Jadi kita ke pelosok-pelosok ikut ke mana-mana. Jadi dia bila kita pergi ke rumah-rumah tu, orang-orang Jawa ni, dia orang, you see, we will call the customer. Saya on the way pergi rumah you untuk kirim barang. To tell the people, no, I'm here. Mereka langsung melakukan penyambutan ya Pak ya. ritual. And you know, Penyambutan. every time Yeah. saya kalau pergi Jawa, 3 kilo lah mesti naik lah. Oh, Ni- lebih bukannya Makan capek kulinernya. malah ini, tapi makan. Capek ya, capek. Capek ya. ya, of course capek. You know. Tapi disambutnya itu. Disambutnya itu yang jadi. Kita di sana ada kita satu serumpun gitu kan. So saya pun senang dengan mereka. Kita duduk nongkrong dengan ibu-ibu di sana kan. Culture-nya ini. The culture is very similar to us. So I enjoy. I will make a excuse to tell them the office, you know, wah kita Mau pergi lagi. Tapi saya enjoy. Saya really enjoy. On a personal note, I really enjoy Jawa. Daerah mana Pak yang Bapak paling favorit? Oh, tak boleh cakap. Tak Oh, boleh. nggak boleh ya. Sensitif ya. Jangan. Nanti kalau aku cakap No, Pak, kalau paling itu cuma ada satu loh Pak. Ya, Nggak tapi boleh tak boleh bilang. ngomong. Oh, nanti Tak boleh. Muslilah, Kalau kau muslilah cakap Jawa semua. Barat, Jawa Timur kecil hati, Pengen. kau cakap Madura, nanti Jawa Tengah kecil hati. Atau takut ketahuan nih, oh ternyata di Jawa Barat ya. You streamline. Oh, must be something atau here. atau enggak makanan yang paling enak dari kota mana? Makanan Iya, makanan favorit Bapak lah. mana ya? On the way to Cilacap lah. Siapa yang masak itu? Tak ada ibu tuan. Oh, Cilacap jadi makanan Jawa Jebakan. dong ya. Ya. Untuk saya, it is compulsory makan es dawat hitam. Banjarnegara Ya. Dawat is Purworejo, Ya, Kebumen iya, gitu kawasan-kawasan kan. itulah. Kawasan itu je kaum padi-padi. Tapi it is macam saya punya titik stop tu kan. I must have dawat. es dawat hitam. But kalau makan di luar, I'm nasi goreng guy. Nasi goreng. Nasi Oke. goreng. Saya satu Nasi hari goreng 2 kali kampung. pun bisa nih. Tadi Kak Dia mau nanya apa lagi Kak? Apa ya kalau selain bisnis pengiriman barang Pak, sekarang yang dilakukan Bapak apalagi ya berhubungan dengan kesejahteraan PMI atau untuk mensupport PMI itu apalagi tuh Pak? Okey, kita bos banyak yang PMI ni sebelum ni mereka minta kita buat umrah untuk para PMI. Of course before that kita ada buat wisata ke Batam Ya. apa semua. Itu no problem. Then after that dia orang nampak kita nak pergi umrah, Jadi saya berbual bicara dengan salah satu kita punya colleague iaitu Rosie sendiri. Kenapa kita tak tubuhkan umrah? Jadi kita boleh cater for PMI. Dan bila kita cater for PMI ni ternyata dia menular ke Singaporean sebab kita di radio. Bila kita di radio ni senang. Kita broadcast. But still people wait for our service. Alhamdulillah Pos TKI saya rasa rata-rata Singapura orang kenal. But still back to service macam saya bilang tadi. People wait. Orang akan tahu okey tak okey. So kita for PMI and the first year kita did very well, full house. Wow. It was Last year. Okay. So this salah satu ni lah. Then yang your question again, yang apa yang kita misalnya kata timbal balik untuk para PMI. PMI ya. In 2016
kita meletakkan PMI di satu platform yang the highest platform di Singapura. That was, they call it Fiesta Post TKI. Iya, saya pernah lihat di TV ya. Di TV, di Tahun Suria berapa TV. itu Pak? Saya dekat 2016. 16, something like that. Kita masih baru-baru banget Iya. itu di Jadi- Singapura. Baru datang tuh Pak. Masih cabe-cabean kita. Oke, so Pak, sekarang kan selain pos TKI kan di Singapura ini udah banyak banget kan, selain pos TKI ada yang ini, ada yang itu. Nah, gimana nih cara menyikapinya Bapak, terus itu cara menjaga biar customer Bapak tuh nggak kesana, nggak Bisnis kesini, tetap jalan. bisnisnya tetap jalan. First is I think service lah. Macam kita kena honest dengan kita punya service. Bila kita behave like a businessman, this is a consumer punya produk. Maknanya dia ada sentimental value. Pengirim kita ni sentimental value. It's not business. Saya kirim barang untuk anak, cucu, isteri, mak, bapa. It's sentimental value. So dia perlukan a lot of honesty dalam di business. A lot of business. I mean, as a human being, saya tak boleh 100% honest. I cannot be 100% loyal. I cannot be 100% honest. You know. Yeah. But we try our very hard. So every single box untuk kita, not because of the profit margin, is make sure kita nak sampai. Then kita kena treat them as our customers, not as PME. Silap ni orang kita ni, kita tengok, kita label stereotype para PME yang ada di Singapura ni daripada mula sampai ke hujung is pembantu rumah aja. Saya pernah cakap dengan satu Singapura ni, bila kita buat acara halal bihalal di rumah saya ni, dia jumpa saya, dia bilang, jadi gua ni, dia cakap ni, gua ni harus duduk dengan sebelah para pembantu rumah. Saya bilang ni, kalau you tak bisa duduk, you jangan datang. Iya. Padahal dia Singaporean, dan dia dalam saudara mara saya juga. You jangan datang. Sebab when I invite them datang rumah saya untuk halal bihalal, Semua sama. semuanya sama, itu ada Tamu undangan. saya. Ya, I cannot, kita tak boleh treat everybody special, you know, but 3,500 PME at one time datang rumah saya. Ramai banget loh. Yeah. Aku pernah Yang di bawah blok ya, Pak? Iya, yang di bawah blok. So 3,000 lebih datang, bayangkan ya. Saya nggak diundang, Pak. Tak. Belum kenal. Dia bukan PME kan. Itu kan? Saya pun Pak. You lepas ni saya akan undang you. Asik, spesial loh. Special lah. But nanti dia nak jual rumah dia mungkin murah sikit. Jadi kita gitu lah. Kita menyantuni mereka dan kita get involved with them. Kita dah pergi ke hospital bila anak PME yang masuk hospital di Semarang, saya pernah pergi. Jadi bila betul-betul saya terasa sangat ni, saya close dengan PME ni, when saya masuk hospital di Raffles Hospital. You did not come kan? Mereka datang ya. Dia Pak? tak datang. Oh, Dia tak kenal lah tu jam. Saya belum kenal. Nanti saya undang. Cik. Udah 2 Abis kali ini nih ya. Pak Anwar udah nggak usah lah, itu Udah. dia. Apa itu Sandra? Apa itu dia? Oke. Lu gue N. Tapi mereka datang ya Pak ya. Jadi di hospital itu, di lobby itu ratusan para PME yang datang. Sampai saudara mara saya yang datang nak visit saya pun susah nak datang. But on Sunday lah. Oh, telefon saya, ya aku nak naik tengok kau, tak boleh bawa ni perempuan banyak. Sampai doktor datang sebelah saya. Tu siapa ni sebenarnya, ni banyak perempuan-perempuan di bawah kan. Saya bilang ni para Indonesian. Fans domestic. saya. I don't say as friends, fans. I say as friends. Iya. Hmm. Tapi emang ya kalau setiap Pak Anwar datang ke setiap event itu semuanya udah ngeliat Pak Anwar tuh kayak Kasih tahu. sosok yang apa mau foto yang spesial. Selalu kan gitu. kita selalu lihat kayak gitu. Dia harus pakai eye drop. Jadi baru terang, oh salah orang. Kirain ini Syahrukan. Padahal bukan kan? Jadi ya, saya tengok kan Bapak kan cakap tadi, bilang tadi, oh iya saya ini kesini, saya ini kesini. Maksud dia itu biar dia tak dibohongi, betul tak? Tidak Iya. katanya. Oh gitu. iya betul Ya. kan. Ini katanya, ini sekian, kosnya sekian, Iya. kosnya sekian. Banyak kan sekarang Benar-benar. kan yang pasang mahal per kilo atau. Iya. Tapi Bapak kan besar gitu kan. Biasa. Bapak ini besar ya. Enggak, Bisa. ininya. Ininya Maksud lagi. saya, maksud saya boxnya tuh besar tapi Iya. nggak terlalu Normal lah, mahal, it's normal. Iya. ya kan?
Kalau kan banyak orang kan dia kan pasang pas lebih mahal. Your statement tadi katanya tu memang betul. Sebab apa? Saya the first trip saya pergi saya pergi ke Indramayu ke mana? Cicedil nama tempatnya. Saya masih ingat lagi. Saya telefon anak ni. Saya bilang dia, saya masih ingat nama dia. Saya ni kita ni mau kirim box you. Cantik gak dia, Pak? Saya tak tahu. Oke. Jadi saya mau kirim box ni. Dia komplain sama saya. Ya lah Pak, saya mau komplain lah. Box saya tak pernah sampai rumah dengan truk. Tak pernah sampai. Saya bilang, oh iya ke? Jadi gua di depan, bukan gerbang, gapuranya. Oke, nggak apa-apa. Saya ni sekarang di depan gapura rumah Yun. Dia begini ya. Wah, suaranya, oh gitu. Rumahnya itu, mobil kalau jalan, cukup. Satu mobil saja. Mobil, jadi kalau ada sepeda motor mau lalu, harus masuk ke rumah orang. Sampai di atas tu naik bukit lagi, naik. Ini kita naik mobil, saya taruh box dalam truk, dalam mobil kita Pajero tu. Sampai di atas gunung tu rumah dia, dan rumahnya di bawah. Wallahi saya tengok bohong. Saya tengok macam mana gua mau angkat ni kawan. Panggil orang kampung angkat box saya betul. Jadi saya telefon dia. You ngomong tadi dengan gua gini. Gua sekarang di rumah lu, keadaan rumah lu gini. Ya maaf Pak, maaf. Kenapa beritahu cerita yang bohong? Kalau saya tak turun di lapangan, saya dengan supir saya nggak mau kerja. Iya, nanti iya. Betul tak? Jadi bila saya Tak sampai lah barang tuh kan? bukan tak sampai, ceritanya beda. Iya. Apalagi zaman sosial media sekarang. Wah, kan. langsung. Jangan main. So bila saya cakap dengan dia terus apologize. Ya, sorry Pak. You jangan bohongi. Supir kami penat. Supir kami di Jawa tidurnya tidak ikut masa, makan tidak ikut masa. Betul tak? Jadi jangan buat berita-berita yang bohong lah. Betul. Jadi from there it motivates me to go again and again because dia melibatkan kita punya bisnes dan juga kita boleh nongkrong sama supir-supir kita. What is diorang punya problem there? Ajak diorang pergi makan. Saya di supir saya the first time saya pergi sana ni bila ambil foto. Allah, gini ya. Gemetaran. Gablan. Kita makan sama-sama. Jadi sekarang dah okey. Dah okey. So saya tak pergi, saya tak kenal supir-supir kami. Iya. Now kita pergi, kita boleh telefon, you di mana ni? Saya di Alfamart gini. Okey, jumpa, kita pergi makan siang sama-sama. So I think it's a good thing, but it take a lot of hard work, a lot of planning. Iya. The key lah ya. Iya. Salah satu kunci suksesnya Pak Anwar, ya kan? Iya. Kepercayaan ke customer, terus itu membangun teamwork. Iya, yang sulit ya. Pak, kalau yang dulu itu kan pernah ada kasus yang red line ya Indonesia. Postika itu pernah nggak Pak tertahan sampai sekian lama? Terus itu gimana caranya? Itu kan heboh banget ya di sosial media. Dia ada dua insiden. I'm going to be straightforward. The one incident was in tahun 2022. Tahun 2022 ni ada banyak orang smuggle barang, selundup barang menggunakan box PME. Tapi bukan daripada Singapura, daripada luar negeri lain. Jadi tertangkap. Bila tertangkap ni, kepala kantor di Indonesia ni atau KPK semua apa, mereka turun, mereka bilang, ini banyak yang box yang selundup daripada luar negeri lain. Ayo kita cek. Semuanya dibuka. Jadi yang dipilih Pos TKI. Dipilih Pos TKI, ternyata ada pula. Ada yang selundup barang di boxnya taruh baju-baju, Dia nggak declare betul-betul. Nggak declare betul-betul. Jadi gara-gara itu hampir kita paling terbanyak di Singapura, alhamdulillah. Pada dalam waktu itu hampir 14 kontainer. Satu yang kontainer diperiksa, berapa tuh Pak? 300 box gitu. 14 Diperiksa kontainer. satu persatu. Jadi diperiksa satu persatu ni bukan salah saya sih. Saya Iya, betul. tak mungkin kami buka box. Iya, buat apa juga Pak? Buang masa, kan? Satu box bukanya 15 minit, nak masuk balik makan 2 hari. Kan Betul, dia aturnya dia kan aturnya Kak. semua. Jadi ternyata ada yang selundup barang di sini. Jadi kita diperiksa habis. Jadi bila diperiksa, barang yang 14 kontainer ini tertahan di pelabuhan Bea Cukai. Diperiksa satu persatu. Jadi bukan salah kami sih.
bukan salah saya, bukan Iya. saya nak Membela diri, membela ya. diri, tidak. Tapi betul. Jadi bisnisnya menurun, Hmm. hampir 30%, maybe 70% turun. Jadi cost kita begini, kita pay cost begini, bisnis kita begini. Wah. Every month top up keluar 100,000. Kita harus bayar demurrage almost 1 million US cash. Okay. Then we have to make a lot of decision. We have to ask people who dalam masa keadaan kita begitu, bukan some of the staff, bukan dia membantu, dia penalize kita, dia blame kita. Then we start to hidupkan balik bisnes kita, cuba pujuk customer kita semua apa. But banyak yang masih lagi yakin dengan kita sebab the problem is not us. The Betul. problem is orang yang smuggle ni. Then 2023 Oktober Selang 1 tahun 17. aja ya Pak ya? Kita dah pick up balik. Oktober 16 saya ada di Jawa. Oktober 17, if I'm not mistaken, there was on Monday, keluar peraturan baru. Astaghfirullahalazim. Berapa kontainer kita ada di sana? 57 kontainer. Wah, lebih banyak lagi. The most in the whole world probably. Ini warehouse tak bisa jalan, ni dah penuh ni. Iyalah 50. Dua warehouse kita di Singapura dah penuh banget. Sebab kita ambil pemerintah Indonesia say stop. No Yang harus isi-isi itu ya Pak ya? Yang persyaratan itu. kata KLN, Iya. peduli WNI lah semua apa. Then what we do is that kita got no choice. So nak bikin ni peduli WNI, kita bikin hampir 4 acara, 4 event kita buat. Kita sewa gedung ya. Panggil anak TKI hampir 2,000 lebih TKI datang. Kita buatkan staff pos TKI semua hari Minggu buatkan peduli WNI. Tidak kira lah lu mau pakai jasa mana lah. Kita bantu aja. bantu benar. Sampai pihak embassy semua turun. Di Orchard Road kita buat, di mana-mana di kantor. Saya rasa 4 big occasion kita buat. Then after that, orang dah malas nak kirim lah. Sebab apa? Kerana persyaratan. Ribet. Sampai kita naik turun Surabaya, pergi pujuk dengan otoritas. Alhamdulillah saya rasa dalam Mei. Bayangkan 6-7 bulan tu. Ya. Barulah keluar. And kita was bukan, saya tak di interview, tapi Pos TKI was in Metro TV Indonesia. Kata-kata orang di sana, otoritas di sana, kami melihat Pos TKI ini sebagai jasa kiriman contoh. Dokumentasinya bagus, boxnya bagus, orangnya pun sungguh-sungguh. Ya. Maksudnya kita pergi ke sana jumpa Pak, tolonglah Pak begini semua. Saya benar-benar ikutin Bapak tuh dari yang habis COVID itu karena banyak problem. Jadi saya ingat kembali kata-kata Bapak ini. Banyak kan saya lagi zaman-zaman itu lagi aktif banget di sosial media khususnya TikTok. Jadi saya bantu karena memang saya suka dengan Pos TKI Pak. Kalau compare dengan tempat yang lain. Jadi di saat itu saya benar-benar kasih bagi tahu mereka juga Pak kalau I saw betul. kalau few times. box ini Even dibuka, dia- box ini dibuka bukan maunya dari Pos TKI, itu satu. Kemudian ada isi-isi data dan itu bukan maunya Pos TKI. Tahu sendiri kan kalau teman-teman PMI satu bilang lain, satu bilang Iya, lain, akhirnya dia ikutnya yang gini. Jadi Iya. saya berusaha sebisanya saya bantu untuk infokan Pak, karena to me Bapak is different with the jasa kirim barang yang lain. That's where we saw Sandra sama Irfan. We become good friends overnight. Iya. We become good friends. Kita at that time kita different identity of working. Yeah. We good friends. Then dia start to come. I think at same time maybe ya. Then we become good friends. So kita tak ada tidak memanfaatkan each other. Betul. That's Kita the best bantu. thing. So we help each other in a way of I promote your business. Even my house also. I don't know whether they use you or not. We recommended to so many people whether they go to her. We do not know kan. Tapi kalau nak pakai kita kasih nombor dia. Call aja lah ni kawan aku nama ni Sandra. You call. So that's the best thing. We have good friends around. So dia ada some kind of motivation juga. Nanti kita bisa jadi good friend juga. Kalau aku udah good friend karena Iya. Dah. kalau Saya cuma ada 2 tempat je. Salah satu harus go ya. karena saya juga mau bilang makasih banget buat Pak Anwar. Dari 2016 2017 Gayatri bikin event itu Pos TKI selalu support kita, luar biasa.
Udah nggak ada tempat untuk orang ketiga lagi. Ada Boleh lah. sedikit. Boleh ya Pak? Boleh lah, mesti ada. Ya, sebelum kita akhiri Pak, Udah mau berakhir ya. Hari Udah. ini enak banget ya. Kita cuman podcast tapi Oke, anggur-anggur. oke. podcast paling enak nih ya, kita magabut ya. Gantian deh Bapak yang tanya kita deh, Bapak hostnya. Bapak tanya saya deh. Okay, saya akan tanya. Actually apa you aim nak buat podcast ni? Apa matlamat jual? Ibu guru silakan menjawab. Kita mau memberi wadah ya. Hmm. Salah satunya memberi wadah untuk ya para PMI, para bisnis-bisnis kayak Iya. Bapak, kita Berbagi cerita gitu. Seseruan aja sih, sama sih kayak tagline kita, seru dan Seru dan Apa menginspirasi. sih, kan kita kan sama dari Indonesia nih Pak. Ya. Kita ke Singapura. Hmm. Kenapa sih, apa yang harus kita lakukan di negara orang? Yeah. I think is the role of you all now with this podcast. Kita kena tap the quality of this PME because PME's quality was luar biasa. Ya. Saat bila kita buat Fiesta Post TKI, Mediacorp ni orang jumpa saya, dia bilang for the past 20 years tak pernah lihat semeriah ni. Bikin lagi dong Pak. Ada duit boleh lah. Cuma now the quality of the people ni tidak sama macam dulu. Sebab dulu mereka buat event-event di community center apa semua. Jadi bila kita lihat ni, saya macam I must do something for them. Because dia cuma di mana-mana, maksudnya di bawah tender aja. Bawa blog. And at that time kita ada dapat a lot of stereotyping daripada Singaporean. You para PME lah, kenapa? Sebab bila kita buat Fiesta Post TKI ini, kita dimarah oleh majikan juga. Kenapa you harus buat macam gini? Mereka ini pembantu rumah. Kita jawab begini, pandang mata you sama dengan mata kita beda. Iya, betul. I'm not doing because of you must send box through Post TKI, then you go on. No, you are free to choose, but I want to put you on the center stage. So I put you on the center stage. A lot of planning, a lot of logistics, a lot of rehearsal sampai keluar TV. Saya masih ingat 121 performers. Wow, banyak banget. Semua nangis 100%. Yeah. Everybody cried. It was national TV, and it was very emotional for us because we saw this, and that where the punya perception change towards PME. You cannot understand. They come here to work. They come here not to beg. Dia bukan datang minta sedekah, dia datang kerja. Iya, betul. Betul. Just because kita bikin di kantor sebab kita ada aircon, ada apa, kita lebih besar. Belum. Betul tak? Jasa mereka ni, saya cakap terus terang, jasa para PME ni sangat luar biasa. Luar biasa habis-habis. Dia is a bridge between families, you know. Iya. A bridge between husband and wife, children and mothers, and they become a bridge. Yeah. A very important bridge. So without the contribution of PME, wah banyak, kita akan get big trouble in families. Actually kita itu sama-sama membutuhkan. Yeah. Betul. Ya. Betul. Kita butuh mereka, Merasakan mereka butuh sendiri kita. ya Kamaya bisnisnya. Iya. But Maya, if you have money, you don't have manpower pun tak guna. Iya. You have money, you have all the money, but you tak ada orang nak kerja dengan you pun tak boleh. Tak boleh. Itu lagi mahal daripada maksud dia punya tenaga tu, dia punya PME bukan kerja 8 jam. Iya. Bangun setengah 5, setengah 6 sampai jam jam 9. 11. Anak orang itu saya aja, saya kan punya anak 3 nih Pak. Oh iya ke? Iya. Tak nampak. Tak nampak. Banyak 5. Maksud saya pun jaga anak sendiri pun, aduh penat nih. Penat. Kan, betul. Betul. PME Ini penat. jaga anak orang, terus mereka ini ninggalin anak di rumah. Ya betul. Makanya podcast ini ada Pak, karena menjawab pertanyaan Bapak. Jadi kita kita sesama Indonesian yang di luar negeri, kita berasa loh kita nih sendiri di sini. Jadi kita buat wadah ini support. supaya Good. kita bisa saling support. Ya. Dan saya selalu bilang kalau kayak mbak-mbak yang PMI kerja, ya mereka kan kadang bikin salah, ya kita kasih tahu. Normal, Pak. Tak perlu kita tuh maki-maki atau apa. Ya. Kalau kita selalu marah, kita Dia kerja pun nih. blank nanti Terus kan. kita kerja nih ya, selalu dimarahin pasti kita kan bingung Pak. Iya.
salah Yeah. begini salah, begitu salah, begini salah. Please, kalau you tak happy sama your punya pekerja, just Do yourself. do yourself or ganti yang lain. Betul? Jadi Pak, ada nggak tips-tips sebelum Bapak pulang, tips-tips untuk para PMI Indonesia supaya kedepannya lebih baik dan lebih baik lagi dan dianggap baik oleh bisa bekerja dengan baik di Singapura. Okay, first of all, jangan take advantage. Majikan yang baik, jangan take this, memanfaatkan gitu. Nombor dua, you kena faham bila you di rumah majikan you adalah amanah mereka tinggalkan untuk jaga rumah. Bukan ambil take advantage. Tadi yang konteks yang pertama is malas kerja lah, majikan cuek-cuek gitu tu. Yang kedua ni, kerana majikan enggak ada di rumah, you start bongkar orang barang. You sebenarnya amanah di sana. Jadi kepercayaan tu very important. So when you have this and you work honest, dia ada kadang-kadang, sorry saya elaborate sikit, ada bila kita para PMI ni bila datang, tahu masak nasi goreng? Tak tahu. Sebab dia takut, kalau dia cakap dia tahu, dia harus masak. Jangan macam gitu. Kalau tahu bilang tahu. Tahu, it's okay. You kena win the heart of you punya majikan. As much as you nak majikan baik dengan you kena baik dengan majikan. Betul. Bila kita cakap dengan majikan, kita akan bilang, you kena baik dulu dengan pembantu rumah. Tapi bila kita cakap dengan pembantu rumah, you harus baik dulu dengan majikan. So, you jumpa in the center point, you know. So, most important, jangan take advantage. Apa yang you adalah amanah yang mereka jagakan, you harus protect the house. That's all. Lain, on the work, dia ada banyak variation. Majikan ada 5 cara begini, ada cara begini, ada cara begitu. So, it's okay. I think, thank you para PMI. Ya, support Thank you. para PMI dimanapun berada. Dan jangan lupa kirim barang ke Indonesia. Pakailah Pos TKI. Hubungi nomor di bawah ini. Jangan lupa cari Pak Anwar. Oke, Pak, makasih banget ya Pak. Sama-sama, Aduh, terima udah datang ke kasih. podcast Terima kita kasih. ya. Thank you for inviting me. Thank you Ya, very much. Dan teman-teman jangan lupa mengambil kisah-kisahnya yang kita obrolin hari ini ya, ambil yang baik-baiknya ya, yang inspirasinya. Boleh satu lagi Pak kata-kata inspirasi hari ini? Inspirasi ni bertekar bisnes atau macam mana? Di hidup lah Pak. Ya, Hidup ya? kehidupan. Nah, untuk para PMI ni sering-seringlah hubungi ayah ibu di sana. Okay? Kontak kata mereka, walaupun you kirim wang, di lubuk hati mereka itu ibu dan ayah kita tu pasti rindu you all. So kita ada WhatsApp, sana ada apa, tak balik tak apa, tapi janji boleh call, tanya khabar mereka, tanya apa. Kata-kata daripada saya satu je, keep up this good work, thank you for being here for us. Tu aja. Thank you. Thank you. Thank you Kak. Oke, SDM Bestie. Ketemu lagi nanti di SDM Podcast. Tetap bersama kita, Sandra, Dia, dan Maya. Dan selalu Seru dan menginspirasi.